Dalam Matius 5 ayat 3, firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga." Miskin di hadapan Allah ini adalah artinya miskin dalam roh. Nah, miskin yang artinya kita selalu tahu kalau diri kita ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Tuhanlah yang mengizinkan kita. Tuhanlah yang melakukan segala sesuatu di dalam kita. Jadi kita harus selalu melibatkan Tuhan di dalam apa yang kita rencanakan. Jangan kita merasa mampu, merasa aman, merasa semuanya baik-baik saja. Jangan kita merasa apa yang ada pada kita itu semua bisa kita andalkan. Tidak. Orang yang merasa dirinya mampu, merasa dirinya kaya, merasa dirinya aman. Kata Tuhan di dalam Lukas 6 ayat 24, yang merasa kaya akan menangis, kata Tuhan. Jadi Tuhan mau menjauhkan hati yang seperti itu, hati yang merasa sudah memiliki segala-galanya. Tuhan mau kita tinggalkan hati yang seperti itu. Di dalam Yohanes 9 ayat 33 dikatakan, "Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, dia tidak dapat berbuat apa-apa." Nah, kita adalah anak-anak Allah yang telah diberikan kuasa oleh Roh Kudus, kuasa dari sorga, supaya kita menjadi anak-anak Allah. Kita berkuasa untuk melakukan segala sesuatu di dalam Tuhan. Karena itulah kita ini harus mengerti, tanpa roh Tuhan di dalam diri kita, kita tidak dapat berbuat apa-apa jikalau tidak datang dari Tuhan, tidak dari Allah. Daud adalah orang yang selalu merasa dirinya itu miskin di hadapan Allah, dan itu menyenangkan Allah. Daud bukan takut kehilangan apa yang ada padanya, tetapi dia selalu mengosongkan dirinya. Dia selalu mengutamakan hadirat Tuhan di dalam diri kehidupannya. Roh Tuhan itu harus selalu ada bersama dia dibandingkan dengan semua yang ada padanya. Hal-hal kedagingan, keduniawian, tahta, kekuasaan, itu bukan prioritasnya. Karena itulah Daud itu sangat menyenangkan Tuhan. Filipi 2 ayat 6 sampai 9 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Itulah pribadi Tuhan kita. Kita belajar dari Tuhan bagaimana di dalam kemahaan dia ya, di dalam rupa dia sebagai manusia, dia punya otoritas juga sebagai Allah, tetapi dia mengosongkan dirinya. Seperti itulah kita. Kita merendahkan diri kita menjadi seorang yang selalu miskin di hadapan Allah, selalu bergantung kepada Allah, mengakui otoritas dan kekuasaan Allah di dalam kehidupan kita. Dan dikatakan di dalam Matius 5 ayat 20, Yesus berkata kepada mereka, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana segala pengetahuan ahli-ahli kitab yang menganggap diri mereka tinggi, menganggap diri mereka tahu akan segala-galanya ya tentang hukum Taurat. Tapi di situ dikatakan mereka orang-orang yang tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini berbanding terbalik dengan Matius
5 ayat 3 tadi. Ini masih di dalam satu perikop yang sama. Tetapi Tuhan membandingkan orang Farisi, ahli kitab ini dengan orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang miskin, itu juga dikatakan, arti itu juga adalah beruntunglah engkau yang merasa miskin di hadapan Allah. Miskin secara roh, maka kita akan diperkaya. Kitalah yang akan memiliki kerajaan sorga. Kitalah yang akan memiliki hikmat-hikmat dari Bapa yang diturunkan kepada kita dari sorga. Janganlah kita menganggap pengalaman kita bersama Tuhan, jawaban-jawaban doa kita yang sebelumnya, yang telah dijawab oleh Tuhan, yang telah ditolong oleh Tuhan, mujizat-mujizat yang kita terima, yang telah terjadi dalam kehidupan kita, itu membuat kita lebih unggul, lebih rohani, ya, lebih tinggi daripada orang lain. No, tidak seperti itu. Tetapi kita harus selalu merasa kita kosong. Kita tidak mengandalkan apa yang terjadi di dalam masa lalu kita atau di dalam kehidupan kita, keuangan kita sebagai sesuatu yang lebih daripada orang lain. Itulah yang Tuhan mau. Mujizat Tuhan, hadirat Tuhan, urapan Tuhan, rencana Tuhan, itu senantiasa itu bisa berubah dan baru di dalam kehidupan kita. Itulah yang Tuhan mau. Kita tidak mengandalkan apa yang sudah berlalu, tetapi kita selalu menganggap Tuhan sanggup melakukan lebih dan lebih-lebih lagi di dalam kehidupan kita, di masa depan kita. Karena itu kita akan selalu memohon, berlutut di depan Tuhan, dekat di bawah kaki Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Kita berharap pertolongan Tuhan, kita berharap campur tangan Tuhan, kita berharap petunjuk-petunjuk Tuhan, keputusan Tuhan di dalam segala apa yang kita buat. Dan kita mengerti apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya menjadi orang yang tahu firman, tapi kita tidak mengerti apa yang Tuhan mau. Yang seperti orang-orang Farisi, mereka mengerti firman, mereka tahu firman, tetapi mereka tidak mengerti maksud Tuhan di dalam firman-Nya. Tidak mengerti hatinya Tuhan. Seperti juga Lukas 12 ayat 20. Firman Allah datang kepada si orang kaya ini. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, dikumpulkan, untuk siapakah itu nanti? Tuhan menyebut dia orang yang bodoh. Dia melakukan firman, tetapi dia juga mengabaikan firman yang lain. Dan Tuhan katakan dia bodoh. Tuhan tidak mau kita punya hati seperti itu. Karena itu kita perlu sungguh-sungguh mengerti hatinya firman, hatinya Tuhan, maksud daripada firman itu, sehingga kita tidak menjadi bodoh. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan telinga yang sungguh-sungguh mendengarkan Dia, dengan hati yang sungguh-sungguh mengerti maksudnya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Beruntunglah kita yang merasa miskin di hadapannya. Bapa, ajarilah kami untuk kami boleh senantiasa berharap kepadamu, bersandar kepadamu, mengandalkan Engkau di dalam segala sesuatu, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang kaya dan diperkaya di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Amin.